Hai teman-teman, lagi ke channelku Indah. Kali ini temenin aku jaga malam di tempat kerja aku. Jadi aku kerja malam sendirian. Dan kalian harus tahu ya, kalau jaga malam di unit Gata ya memang kondisinya seperti ini. Kalau di Jurai Gata itu beda lagi. Kalau Jurai Gata itu kan bertiga ya. Kalau unit Gata itu sendirian. Terang. Ini lampunya terang tapi di sana agak malam. Dan ini mau jam 11. Harusnya aku istirahat kan, tapi karena yang bantuan dari unit lain itu nggak bisa karena kondisi pasiennya itu kayak lagi crowded karena ada sakit pasiennya, jadi aku nggak bisa istirahat. Jadi ya selama seharian full aku harus jaga. Biasanya sih dapat istirahat ya 1 jam, tapi hari ini nggak bisa istirahat, jadi aku full jaga. Untuk teman-teman yang kepo sama jaga malam di unit, jadi aku buat pertanyaan sendiri dan aku akan jawab sendiri. Mungkin ada teman-teman yang sekiranya sama dengan pertanyaan yang aku bicarakan di sini. Di sini aku akan buat 5 pertanyaan dan aku mulai dari pertanyaan pertama, yaitu jaga malam di unit susah nggak kak? Jaga malam di unit awalnya lumayan susah juga. Susahnya itu bukan susah karena gini ya kerjaannya, tapi susah mendapat kepercayaan sih sebenarnya, karena orang Jepang sendiri tuh, apalagi di unit di sini ya, sebelumnya pun ada rumor-rumor bahwa di unit yang aku tempatin sekarang nih itu adalah orang-orangnya tuh teliti banget dan perfeksionis lah gitu. Pokoknya hal-hal kecil tuh diperhatikan banget. Makanya ketika aku ditaruh di sini tuh banyak pertimbangan gitu kan. Dan aku pun ketika dipindahkan ke sini tuh udah ngedown banget. Takutnya aku tuh nggak bisa jaga malam kan. Karena sebelumnya aku pas di Jurai Gata tuh aku dapet jaga malam, dan ketika dipindahin ke sini karena di tempatnya ini agak lumayan ketat gitu, jadinya agak agak ngedown juga sedikit sebelumnya. Soalnya bisa nggak ya gitu jaga malam di unit. Akhirnya bisa. Syukur ya bisa ya. Aku kira nggak bisa. Kalau nggak bisa aku pengen balik ke Jurai Gata. Kan gimana ya, kalau nggak dapat jaga malam ya tentu aja uangnya tuh, gajinya tuh yang didapatkan sedikit gitu kan. Kalau untuk pekerjaannya sebenarnya kalian bisa kok, maksudnya nggak seribet itu. Kalau intinya kalian tahu benang merahnya, kalau kerjaan ini itu ngapain dan ngapain, ya pasti bisa menurut aku. Dan yang susahnya itu adalah kita kan orang asing itu ya, orang asing, jadi mau nggak mau nulis kiroku atau nulis kayak di malam tuh kejadiannya ada apa aja, kondisinya apa, ngapain aja pasiennya itu, jadi harus menggunakan bahasa Jepang. Terus pertanyaan yang kedua, jaga di unit ada istirahat nggak? Terus untuk di tempat aku harusnya dapat 1 jam, jadi itu jam 11 sampai jam 12 istirahatnya. Tapi karena sekarang kondisi pasien yang di unit sebelah itu lagi crowded, jadi nggak bisa memberikan bantuan, jadi otomatis aku jaga sampai pagi, nggak dapat istirahat. Tapi walaupun nggak dapat istirahat ya untungnya, syukurnya lagi ya Tuhan, terima kasih pasiennya ya untuk saat ini bisa aku kondisikan gitu. Terus yang ketiga, jaga malam tuh mulai dari jam berapa sampai jam berapa Kak Indah? Ada 2 jenis jaga malam, ada C1 sama C3. C1 itu mulainya dari jam 8.30 sampai jam 10.30. Terus untuk yang C3 itu mulainya dari jam 7 sampai jam 9. Ya tapi karena crowded, kadang-kadang aku ngaret gitu ya, nggak bisa pulang sampai jam 9, kadang pulang jam 10, jam 11 gitu. Terus pertanyaan keempat, suka duka jaga sendiri itu apa Kak Indah?
Suka duka jaga sendiri, aku mulai dari dukanya dulu ya. Dukanya tuh, tapi nggak sedih-sedih berduka amat sih, maksudnya sedihnya itu, susahnya itu dimana ya bertanggung jawab sendiri gitu sama kondisi di sini. Kalau kenapa pasiennya, kalau terjadi jatuh atau gimana, atau tiba-tiba demam, tiba-tiba pasiennya sesak napas, itu mau nggak mau kita harus ngubungin pihak kantor yang ada di bawah untuk ngasih tahu kondisi pasien tuh kayak gimana. Terus ya kerjaannya lumayan banyak, tapi kalau dibandingin sama di Juregata ya aku bisa handle sendiri sih, tapi nggak apa-apa juga sih menurut aku. Terus senengnya jaga sendiri itu dimana ya kita bisa menggunakan waktu kita sendiri, maksudnya kita kerja sesuai dengan space-nya kita gitu, pace-nya kita kerja tuh kayak gimana, tapi masih dalam aturan gitu juga sih. Maksudnya kita bisa agak lebih santai lah kerjaan kalau kita pegang sendiri, jadi kita bisa ngatur yang mana duluan, yang mana boleh dikerjakan belakangan gitu. Yang penting pasiennya selamat sampai pagi, itu aja yang penting. Yang kelima, tips biar fit jaga malam. Biar fit jaga malam, kalau menurut aku ya fit atau enggak fitnya tubuh kalian tuh tergantung kondisi mental kau sih, maksudnya stres atau enggak. Jadi kalau kalian semakin terbebani, semakin terbawa stres gitu misalkan, jadi susah jaga malamnya, dimana kalian tuh biasanya kena penyakit mah, kena anemia, terus kelelahan fisik jangka panjang karena akibat stres. Tapi kalau kalian enjoy, jadi fit aja menurut aku sih. Tapi menurut pengalaman kalian juga nggak tahu, pokoknya kalau menurut pengalaman aku kayak gitu. Dan selanjutnya biar fit, aku biasanya minum pil penambah darah untuk biar aku nggak anemia, karena aku sendiri punya anemia. Karena ditambah lagi juga ada jaga malam kan, lumayan juga ya, otak tuh butuh sel darah untuk dialirkan gitu. Jadinya minum vitamin juga. Terus banyakin minum air putih sih menurut aku. Air putih ya jangan berwarna, saat berwarna nggak baik, nanti ginjalnya kenapa-kenapa. Udah itu teman-teman, makasih atas waktunya kalian udah nonton video aku sampai selesai. Semoga kita bisa ketemu lagi di Yaking selanjutnya. Bye.